Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin membahas materi Kingdom Plantae beserta klasifikasinya berupa tumbuhan paku, lumut, dan berbiji. Kelompok 8 beranggotakan Febi Arzuma, Deca Alanta, Ferdian, dan Fajrianto. Pengertian Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Ciri-ciri Plantae. 1. Multiseluler atau mempunyai banyak sel. 2. Autotrof, bisa membuat makanan sendiri. 3. Eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. 4. Bereproduksi secara seksual, putik dan benang sari, maupun aseksual, cangkok, tunas, stek, dan lainnya. Klasifikasi jenis Kingdom Plantae. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Patriodophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Sprepatophyta, tumbuhan berbiji. Pertama, kita akan membahas materi tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah salah satu divisi dalam Kingdom Plantae. Kelompok tumbuhan ini memiliki karakteristik khusus, termasuk memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang dengan baik. Mereka juga memiliki pembuluh pengangkut, sehingga sering disebut sebagai tumbuhan berpembuluh. Ciri-ciri. 1. Tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. 2. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. 3. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa eklin dan floem. 4. Adapun jenis tumbuhan paku dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan bentuk dan ukuran spora, berdasarkan ukuran daun, berdasarkan fungsi daun, dan berdasarkan susunan daun dan sporagium. Berikut adalah gambar siklus tanaman paku. Sistem reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai Chromophyta, berspora karena hubungannya dengan reproduksi menggunakan spora. Mereka memiliki siklus hidup yang melibatkan reproduksi aseksual dengan spora, di mana spora yang dihasilkan akan tumbuh menjadi individu baru yang disebut gametofit. Selanjutnya, gametofit akan menghasilkan sel kelamin, gamet, yang bergabung dengan membentuk sporofit, yang merupakan fase tumbuhan dewasa. Contoh tumbuhan paku atau pakis. 1. Pakis raja, 2. Pakis tanduk rusa, 3. Pakis ekor kuda, 4. Pakis sarang burung, dan 5. Pakis rambat. Tumbuhan lumut, Bryophyta. Lumut dalam bahasa Yunani, Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut mempunyai sel-sel plastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. Kemudian, dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis, akar berupa akar semu atau rhizoid, dan yang terakhir, zigot berkembang menjadi embrio. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, lumut daun atau disebut Bryophyta, kemudian lumut hati atau disebut Hepatichophyta, dan yang terakhir lumut tanduk atau disebut Anthocerotophyta. Siklus hidup tumbuhan lumut. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis.
karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid N, dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan anteridium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus atau disebut dengan brak. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan berbiji juga merupakan heterospora, membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Ciri-ciri spermatopita. 1. Dapat dibedakan dengan jelas bagian-bagian akar, batang, dan daun. 2. Tumbuhan berbiji memiliki pembuluh akut, baik xilem maupun floem, pada akar, batang, maupun daun. 3. Berdasarkan letak bakal biji, tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan lagi menjadi dua visi, yaitu Gymnospermae atau Pinopita atau tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae atau Magnolipita atau tumbuhan berbiji tertutup. 4. Tumbuhan biji berkembang biak secara aseksual maupun seksual. 5. Tubuhnya tersusun dari banyak sel atau yang sifatnya multiseluler. Sistem reproduksi spermatopita. Pada umumnya, spermatopita bersifat roto-autotrof karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, penyerbukan atau polinasi, peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi, yang menghasilkan misal kemudian menjadi embrio. Perkembangan secara vegetatif atau aseksual dengan organ-organ vegetatif atau tunas adentif, rizoma, stolon. 1. Proses reproduksi secara generatif, yakni sebuah proses pembentukan biji yang diawali dengan pembentukan gamet, kemudian melakukan proses penyerbukan, dan akhirnya terjadilah proses peleburan yang terjadi pada gamet jantan dengan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. 2. Proses reproduksi vegetatif, yakni proses reproduksi yang dilakukan oleh organ-organ vegetatif, contohnya seperti tunas, rizoa, atau stolon. Klasifikasi spermatopita. Spermatopita terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembangkan bunga warna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, berasal dari bahasa Yunani gymnos, yang artinya adalah telanjang atau terbuka, dan juga spermae artinya biji. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya terbuka dan tidak terlindung oleh daun-daun buah. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Umumnya merupakan pohon besar dengan bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. 2. Tidak mempunyai bunga sesungguhnya. 3. Tidak mempunyai bunga sesungguhnya. 4. Alat perkembangbiakannya berupa strobilius atau disebut juga dengan runjung. Strobilius terdiri dari dua, yaitu strobilius jantan serta strobilius betina. 4. Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Cynine, contoh Cies Unkhi, Pakis Hesci, Conferia, contoh Athis adiba, Damar, dan Gentina, contoh Ginkgo biloba. Siklus hidup tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae mempunyai alat perkembangbiakan bernama strobilus. Strobilus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan akan menghasilkan mikrosporangium, sedangkan strobilus betina akan menghasilkan megasporangium. Mikrosporangium akan menghasilkan sel induk mikrospora, sedangkan megasporangium akan menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk mikrospora akan menghasilkan mikrospora yang N, dan sel induk megaspora akan menghasilkan megaspora yang N. Mikrospora akan menghasilkan gametofit jantan,
dan megaspora akan menghasilkan gametofit betina. Gametofit jantan akan menghasilkan serbuk sari, kemudian bulu serbuk sari dan menjadi spermatozoid. Sedangkan gametofit betina akan menghasilkan sel telur. Lalu spermatozoid dan sel telur akan bersatu sehingga menghasilkan zigot yang 2N. Lalu zigot berkembang menjadi embrio dan embrio menjadi biji. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani. Angios yang artinya tertutup serta spermae yang berarti biji. Jadi, Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Di antara seluruh tumbuhan tinggi lainnya, kelompok atau golongan tumbuhan Angiospermae ini mempunyai macam jenis paling banyak, yakni kurang lebih terdapat sekitar 300.000 spesies. Ciri-ciri paling umum yang dimiliki oleh tumbuhan Angiospermae antara lain bakal biji yang terlindungi oleh adanya daun buah, sehingga disebut dengan biji tertutup. Tumbuhan Angiospermae ini umumnya berupa pohon besar, tumbuhan rambat ataupun panjat, perdu, serta tumbuhan tidak berkayu. Daunnya relatif lebih lebar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang. Mempunyai batang lunak dan keras berkayu. Dan yang terakhir, mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Siklus hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan sporofit yang 2N. Lalu tumbuhan ini berkembang biak dengan benang sari, yaitu alat kelamin pada jantan, dan putik, alat kelamin pada betina. Kemudian benang sari akan menghasilkan mikrosporangia, dan putik akan menghasilkan megasporangia. Lalu mikrosporangia akan menghasilkan sel induk mikrospora, dan megasporangia akan menghasilkan sel induk megaspora. Lalu sel induk mikrospora akan menghasilkan mikrospora yang N, dan sel induk megaspora akan menghasilkan megaspora yang N. Lalu mikrospora akan menghasilkan serbuk sari, kemudian bulu serbuk sari. Kemudian bulu serbuk sari akan menjadi sel sperma 1 dan sel sperma 2. Lalu megaspora akan menghasilkan kantong embrio, kemudian dari kantong embrio menjadi sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Kemudian sel sperma 1 dan sel telur bersatu akan menghasilkan zigot yang 2N. Kemudian berkembang menjadi embrio, dan dari embrio ini akan menjadi biji. Lalu sel sperma 2 dan inti kandung lembaga sekunder bersatu akan menghasilkan endosperm yang 3N. Lalu dari endosperm ini akan menjadi biji. Dengan berdasarkan pada jumlah dari keping lembaganya, tumbuhan Angiospermae juga dibagi ke dalam 2 kelas, yakni monokotil berkeping 1 serta dikotil berkeping 2. Kelas monokotil atau berkeping 1 memiliki ciri-ciri berbiji tunggal atau hanya memiliki satu daun lembaga, berakar serabut, batang sama besar dan tidak bercabang, daun tunggal berpelepah, bertulang sejajar, bunga berkelipatan 3 atau trimer, akar dan batang tidak berkambium, dan xilem dan phloem tersebar. Kelas dikotil atau berkeping 2 memiliki ciri-ciri tanaman berupa semak, perdu, herba ataupun pohon, berkeping 2 atau memiliki 2 daun lembaga, akar tunggang, batang kerucut panjang, bercabang dan berkambium. Ciri lainnya dari kelas ini adalah daun tunggal atau majemuk, jarang berpelepah, tulang daun menyirip atau menjari, dan bunga bersifat kelipatan 2, 4, atau 5. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai Kingdom Plantae beserta klasifikasinya, yaitu tumbuhan paku, Pteridophyta, tumbuhan lumut, Bryophyta, dan tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Semoga materi-materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.